Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan soal nyolek-nyolek Gibran. Mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil presiden? Enggak pernah. Presiden itu saya lihat sangat demokratis. Itu yang saya masih bertahu. Gimana Pak kalau Kaisang begini-begini? Jangan Pak Zul. Gimana nyuruh ya? Orang saya tanya aja Pak Jokowi bilang jangan. Kok kayak pernah ngobrol gitu? Nggak pernah. Saya ketemu nanya. Ayo, benar saya apa benar sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, ada statement dari Pak Julhas dan juga Opung Luhut yang dimana statement ini mengatakan bahwasanya Pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe kepada Kaisang. Pak Jokowi juga tidak menginginkan Kaisang untuk maju di Pilgub, tidak menyuruh Kaisang dan tidak berkompromi untuk memasukkan Kaisang bisa maju di Pilgub. Lalu pertanyaannya, masyarakat bertanya, kenapa MA kemarin meloloskan umur Kaisang? Untuk apa merubah aturan yang dimana masyarakat berpikir ini hanya untuk meloloskan Kaisang sendiri? Aturan ini diubah karena Kaisang mau maju. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini lucu juga sih statement dari Pak Julhas dan juga Opung Luhut mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu sangat demokratis. Pak Jokowi nggak pernah mengatakan itu. Pokoknya begitulah ya. Tapi yang jadi masalah, apakah masyarakat percaya dengan mereka berdua? Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Jangan asal ngomong lah. Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan ya masih di kabinet. Orang nyuruh bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran. Mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil presiden? Enggak pernah. Enggak apa. Presiden itu saya lihat sangat demokratis. Itu yang saya masih bertahu. Sangat demokratis. Saya maaf. Kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya, karena mungkin saya tentara ya, saya nggak tahu ya, tapi beliau sangat dengerin semua. Ingat nggak? Pernah dengar nggak dulu saya bilang? Saya ngomong Pak Jokowi, Pak Kaisang boleh maju nggak? Nggak boleh. Pernah kan? Ya kan? Yang Mas Kaisang bilang itu kan Pak Zul gitu. Saya pernah tanya, Pak, gimana Pak kalau Kaisang begini-begini? Jangan Pak Zul. Gimana nyuruh? Ya. Orang saya tanya aja Pak Jokowi bilang jangan. Jadi nggak betul kalau nyuruh-nyuruh tuh yang ngomong siapa sih? Nggak benar. Kapan Sekjen PKS ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia? Ya kapan ketemunya? Kok kayak pernah ngobrol gitu? Nggak pernah. Saya ketemu nanya. Ayo, benar saya apa benar sana? Gitu loh. Mungkin partai-partai yang perlu Mas Kaisang ya, itu soal lain gitu. Ya kan pilkada ini bareng-bareng, nggak ada yang sendiri kan. Jadi targetnya nanti bareng-bareng dengan koalisi, kita bareng-bareng. Tuh kata Pak Julhas, jangan-jangan partainya yang perlu dengan Mas Kaisang. Dari sini netizen akhirnya berkomentar juga ya. Coba sih kita lihat nanti bagaimana komentar netizen dan dari situ kita bisa menyimpulkan ya. Apakah benar partai yang menginginkan Kaisang atau justru Kaisang maju atas cawe-cawe dari Pak Jokowi. Kan kalau kata Bung Rocky Gerung itu kayak deja vu ya. Seperti kemarin Pak Jokowi cawe-cawe saat Gibran maju Pilpres jadi wakil presiden ya kan. Dan sekarang cawe-cawe lagi saat Kaisang hendak maju ke Pilgub DKI. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Aman ya, Opung Luhut ngebantah Sekjen PKS yang bilang kalau misalnya Pak Jokowi itu nawarin Kaisang ke partai-partai lain. Atau Opung Luhut, Pak Jokowi nggak pernah mau ngurusin kayak gini. Tapi keren Opung Luhut selalu ngebelain Pak Jokowi. Ini kita bisa artikan banyaknya jabatan Opung Luhut yang diberikan Pak Jokowi itu berbanding lurus dengan banyaknya pembelaan Opung Luhut kepada Pak Jokowi. Tapi kalian pernah sadar nggak sih, pernah berpikir nggak sih siapa itu Kaisang, siapa itu Gibran? Apakah kalau Kaisang dan Gibran ini rakyat biasa, mereka bisa sampai titik ini? Apakah jika Kaisang itu bukan siapa-siapa, bukan anak presiden, apakah akan dikenal oleh banyak orang? Apakah akan menjadi langsung ketua umum partai dan lain sebagainya? Menurut kalian gimana? Jelas enggak ya? Dan ini ada penjelasan dari Guru Gembul.
Kita lihat videonya. Seandainya Kaisang itu bukan putra Jokowi yang sebagai presiden, apakah dia memiliki akses untuk mendapatkan sorotan, kekuasaan, finansial dan sebagainya? Kan pertanyaannya begitu. Silakan jawab masing-masing gitu. Seandainya Kaisang sebagai orang biasa, apakah bisa seperti itu? Nah, kalau misalkan disandingkan dengan Pak Ridwan Kamil misalkan, bahwa Pak Ridwan Kamil sebelumnya memang sudah punya portofolio. Beliau adalah arsitek, beliau begini begitu, bisa dilihat rekam jejaknya. Nah, rekam jejak apa yang bisa dihadirkan dari Kaisang seandainya beliau tidak ada Jokowinya? Silahkan netizen semua untuk melihat. Kita bikin perbandingan yang tadi aja, seandainya beliau itu bukan anak Jokowi gitu. Ya, kan bisa aja. Nah, kalau misalkan kita lihat tokoh-tokoh terdahulu itu, Bung Karno, Bung Hatta, gitu, Syahrir, mereka pemimpin-pemimpin besar, tokoh-tokoh besar, tetapi tidak ada kepikiran di antara mereka bahwa mereka akan memudahkan anak-anaknya itu untuk ada di lahan kekuasaan gitu. Ya, KPU baru saja merilis seputar peraturan batas usia minimal cagup ataupun cawagup, calon wali kota ataupun calon wakil wali kota, ya intinya pilkada lah. Nah, di sini ada yang menarik, yakni calon terpilih harus berusia 30 tahun ketika dilantik. Bahasanya ini memang sering dirubah-rubah atau dibikin agak muter dikit ya. Kayak dejavu gitu loh. Kayak kemarin sempat ada putusan Mahkamah Konstitusi soal ya minimal usianya 35 tahun tapi yang pernah atau sedang menjabat. Kayak dejavu gitu loh kata-katanya. Cuman memang tujuannya satu, tapi kayak diputer-puter biar warganya tuh kayak gini kayak gini. Tapi rakyat Indonesia tuh udah pintar, ngerti gak sih? Sekarang digadang-gadang Kaisang itu untuk maju jadi gubernur DKI Jakarta. Itu kemarin santer tuh beredar di mana-mana. Tapi Kaisang itu sedang berumur 29 tahun. Ya kan, 29 tahun, dimana Kaisang itu akan berumur 30 tahun ketika nanti dia berulang tahun di Desember tahun ini 2024. Makanya di situ tertulis berumur 30 tahun ketika dilantik. Karena kalau pas pemilihan atau pendaftaran nih, Kaisang itu masih berumur 29 tahun. Tapi nanti ketika dilantik, itu dia sudah berumur 30 tahun. Lucu emang kadang-kadang. Oke, saya gak akan menertawakan itu ya. Oke. Aduh. Jadi ya selamat ya Mas Kaisang bisa nyalon nih. Mau di DKI boleh, di mana aja boleh. Monggo silahkan. Bahkan kemarin sempat rilis survei terbaru itu untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kaisang nomor 1. Aduh. Jadi silahkan Mas Kaisang. Monggo, pasti bisa kok. Mau milih mana? Tinggal tunjuk. Mau DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah atau pilih yang lain juga boleh. Mas Kaisang kan besok dilantik umur 30 tuh. Saya nggak membatasi. Nanti kalau dibatasin, kalau saya nyinyir dibilang, ya biarin lah orang yang namanya anak muda. Silahkan. Saya nggak ngomong nggak boleh kok. Silahkan. Saya juga nggak ngomong itu keputusan dibuat untuk melenggangkan Mas Kaisang biar bisa maju ke DKI 1 atau Jawa Tengah 1. Enggak. Biarin dia anak muda nggak apa-apa. Silahkan yang muda-muda. Tapi syaratnya satu, kalau mau bersaing atau iri ya, kalian juga harus anaknya presiden. Nah bener banget nih kata mbaknya, harus menjadi anaknya presiden. Nggak semua rakyat Indonesia bisa jadi anaknya presiden loh. Jadi tentulah ya anaknya presiden tetap akan mendapatkan privilege. Kata mbak ini benar juga sih, katanya sih Kaisang di Jawa Tengah dia namanya naik karena elektabilitas dari Pak Jokowi juga sih, di mana Pak Jokowi menjadi presiden ini dan rakyat Jawa Tengah itu puas 80%. Wah luar biasa sekali ya, ini ada beritanya. Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan adanya pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap perolehan suara putra bungsunya Kaisang Pangarep di bursa calon gubernur Jawa Tengah. Dalam survei LSI periode 21 hingga 26 Juni 2024,
tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo berada di angka 85,1%. Dari jumlah responden yang puas, 27,5% mendukung Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Disusul Irjen Pol Ahmad Lutfi 16,3% dan Wagub Jateng 2018-2024 Taj Yassin Maimun 12,9%. Sementara sisanya memilih nama lain seperti Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Abdul Wahid, dan Sudaryono. Wis, pokoknya maju-maju aja lah. Oke teman-teman semua, kita pindah lagi ke informasi Pak Anies Baswedan. Pak Anies akan didukung siapa sih? Partai mana aja yang akan mendukung Pak Anies di Pilgub DKI ini? Kita lihat komentar dari para netizen. Caimin sebut PDIP, PKB bahas Anies, Andika Perkasa di Pilkada Jakarta, P3 langsung dukung. Ini yang gua khawatirin. Enggak, makanya PKS juga jangan memaksakan juga lah kadernya. Biar masih kita satu gerbong. Kalau begini kan jadi masing-masing. Ntar kalau ditinggal kan repot juga, ya kan? Soalnya PDIP, PKB, P3 cukup gitu loh. Ya kan? Selama ini kan jalan bareng gitu loh. Tapi kalau mau dipaksain ya terserah dah ya. Oh, ya udah gitu aja kita mah. Kalau kita mah ngikut yang ada Aniesnya aja, yang nggak ada Aniesnya ya ogah. Kan begitu. Oke? Renungkan kembali ya. Slebel. PKB, PDIP buka peluang Anies Andika. Nah ini Pak, ini yang ditunggu-tunggu Pak ya. Jadi biarkan semua komunikasi itu berjalan dengan baik ya, antara PKS dan PDIP dan bahkan PKB. Bila perlu Nasdem masuk ya, untuk kita menangkan Anies Baswedan itu satu putaran. Anies Sohibul juga oke, Anies Andika tambah oke. Ya, ini keren teman-teman. Lawan makin ketar-ketir ya. Diskursus itu terus berjalan ya, semua nama, semua potensi tetap digali teman-teman untuk kita menangkan Anies Baswedan satu putaran di Jakarta, karena memang orang ini perlu kita perjuangkan. Kenapa begitu? Karena semua janji-janji beliau itu dikerjakan di Jakarta ya, dari 29 janji itu dilaksanakan kawan-kawan ya. Pak Andika sebagai Panglima TNI itu keren banget teman-teman, apalagi dari wakilnya Pak Anies. Saya kira semua potensi perlu digali, asal jangan Anies si curut, Anies Kaisang, nggak ada cerita itu teman-teman ya. Merdeka. Buat saudara-saudaraku yang di DKI Jakarta, awas hati-hati, ada yang belusukan nih. Yang dulu sering ngata-ngatain Pak Anies politik identitas. Padahal Pak Anies semua orang Islam, jelas pakai peci, datang ke majelis taklim, wajar. Lah dia gaya menyapa. Aduh, sekarang pakai udungan, ikutin nyata ke Eci, pakai Eci Uti. Kamu udah aja ya. Aduh, hati-hati ya. Biar pada pinter. Ya, jangan terkecoh. Jangan terkecoh, Perguso. Ya, rakyat DKI cerdas-cerdas kok, jadi tahulah siapa yang akan dipilih. Yang jelas, kita tunggu saja tanggal mainnya. Nah, yang terakhir nih ya, teman-teman semua, mengenai Pak Jokowi IKN. Apakah IKN akan dilanjut? Kita lihat komentar di satu netizen ini. Info A1 nih, gue dapat bocoran dari Ordal alias orang dalam. Pak Prabowo setelah dilantik nanti, dia bilang tidak akan tunduk oleh siapapun, termasuk Pak Jokowi. Pak Prabowo akan tetap teguh pada pendirian dan garis partai. Gue tanya dong sama Ordal ini, terus IKN gimana bos? Dia bilang, ente simpulkan aja sendiri, sampai hari ini tidak ada tuh investasi asing yang masuk. Terus gue bilang, bakal ada hambalang chapter 2 dong. Dia bilang, bukan gue yang bilang ya, lu. Gak bahaya tah? Waduh, ini sudah menghabiskan dana banyak banget kalau nggak sampai nggak guna hambalang part 2 ini ya. Aduh, repot sekali ini.
Oke teman-teman semua, gue udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.